Di video ini saya minta kepada teman-teman sekalian untuk tidak berkomentar terlebih dahulu sebelum menyimak apa yang disampaikan oleh Ko Felix Yau di dalam klarifikasinya terhadap videonya yang kemarin yang katanya menurut teman-teman videonya dihapus karena membahas tentang Iran dengan Israel yang ternyata bestie. Di sini Ko Felix memberikan klarifikasi yang cukup mengejutkan yang dimana menurut saya pribadi beliau adalah simpatisan Hama. Dan beliau pasti mau tidak mau harus mendukung Iran juga. Dan saya di sini tidak mendukung Hama dan tidak mendukung Iran. Bukan berarti saya tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Beda halnya dengan mendukung Iran dan mendukung kemerdekaan. Di sini sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih jeli lagi, lebih dalam lagi, saya juga memiliki fakta yang dimana Iran yang selama ini kalian dukung-dukung, kalian teriak-teriaki pahlawan, kalian teriak-teriaki sebagai negara pemberani yang melawan Israel dan berani membombardir Israel. Jauh sebelum itu Iran memberikan restu kepada Bashar Assad, kepada Hizbut Syaiton, kepada Garda Revolusi Iran untuk menggenosida Suriah yang menewaskan jutaan umat muslim Sunni. Jauh lebih besar apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Jauh lebih jahat. Lebih jahat Khomeini daripada Netanyahu. Itu yang perlu kalian camkan terlebih dahulu. Sampai-sampai saking jahatnya mereka ini, Iran dan Amerika bekerja sama dalam memfitnah Saddam Hussein sampai-sampai akhirnya Saddam Hussein dipenjara dan dihukum gantung. Apa fitnahnya? Dikatakan Saddam Hussein memiliki senjata penghancur massal. Padahal mereka lah yang memiliki persenjataan seperti itu. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan. Sebelum saya memberikan pendapat saya terhadap klarifikasinya Ko Felix, kita dengarkan seperti apa klarifikasi dari beliau. Video ini nggak seharusnya aku buat, maka aku awali video ini dengan istighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim. Karena aku khawatir banget bahwasanya dalam hari-hari ini ada sesuatu yang kita perhatikan lebih banyak daripada apa yang terjadi di Gaza dan apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina. Jadi ini soalan videoku yang viral tentang Iran. Jadi gini teman-teman sekalian, alhamdulillah makasih banget pada teman-teman yang sudah ngasih aku nasihat, ngasih aku pengingat, ngasih aku tulisan-tulisan. Semuanya insya Allah aku baca, aku perhatikan. Dan tentunya itu pasti jadi masukan buat aku untuk di masa depan dan pengetahuan-pengetahuanku. Dan ketika aku baca komen ataupun nasihat ataupun tulisan dan segala macam, aku ngelihat ini mungkin kayak kebagi menjadi dua ya. Pertama adalah orang-orang yang mungkin memang tidak memahami atau tidak ngerti atau salah paham dengan apa yang aku sampaikan. Dan apapun itu aku beristighfar pada Allah, aku minta ampun pada Allah, berarti apa yang aku sampaikan belum cukup untuk dipahami oleh orang. Yang kedua, ada fanboy-fanboy Iran yang mungkin ketersinggungan mereka ketika Iran itu dalam tanda kutip mendapatkan komentar itu lebih besar dan lebih tersinggung daripada mereka melihat misalnya apa yang kejadian yang ada di Palestina. Tapi aku nggak mau menjelaskan pada orang yang golongan kedua, aku cuma mau jelasin pada yang pertama aja. Ini sebuah klarifikasi. Tidak ada satupun daripada videoku itu yang aku sesali atau yang aku pikir harus diubah, karena begitulah kenyataannya. Bagus. Maka aku akan coba sederhanakan dengan satu analogi aja. Jadi gini, stanceku ketika berkaitan dengan Palestina adalah aku mendukung siapapun yang mendukung kemerdekaan ataupun pembebasan Palestina atau Baitul Maqdis. Dan aku senang sekali, bahagia sekali dengan siapapun yang mereka tidak setuju dengan Israel, meskipun mungkin dengan berbeda platform dengan apa yang aku miliki. Nah, aku coba contohin aja ya. Aku secara pribadi menerima banget ketika teman-teman dari LGBT mereka gabung untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tapi kita harus tahu bahwasanya ketika aku bekerja sama dengan mereka, aku bahagia dengan ketika mereka mendukung kemerdekaan Palestina. Itu bukan berarti aku setuju dengan keyakinan mereka, tapi aku bahagia dengan keadaan mereka. Aku bahagia dengan ketika mereka mau turun ke jalan, mereka mau untuk menyuarakan apa yang terjadi di Palestina, genosida, ketidakadilan, dan seterusnya. Platform mereka adalah kemanusiaan, dan di titik itu aku bersama dengan mereka, aku bareng-bareng dengan mereka. Nah, bahagianya aku, kebersamaanku dengan mereka, kerjasamaku dengan mereka tidak menjadikan aku lantas setuju dengan platform mereka atau keyakinan mereka. Jadi artinya dari segi kemanusiaan kita sama, dari keyakinan kita berbeda.
Artinya itu pun stanceku atau caraku berpikir, caraku bersikap yang sama seperti Iran. Ketika Iran berbeda keyakinan dengan aku, itu tidak membuat aku lantas tidak bahagia. Ketika Iran menyerang Israel atau Iran konflik dengan Israel, tidak membuat aku begitu. Aku senang banget. Artinya adalah itu menjadi stanceku dalam kasus ini. Nah, teman-teman sekalian, yang aku sampaikan adalah sama seperti LGBT. LGBT itu bukan bela Palestina karena mereka pengen pembebasan Palestina itu dilihat dari segi agama, religius, tentu tidak dari keyakinan juga. Kemanusiaan. Nah, sama seperti yang aku sampaikan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Iran itu bukan karena mereka membela Palestina, tapi karena mereka diserang dalam kasus ini. Tapi bukan berarti aku menegasikan bantuan mereka, bukan berarti aku menegasikan komitmen rakyat-rakyatnya misalnya, bukan berarti aku menegasikan bantuan-bantuan yang mereka misalnya ataupun segala macam yang mereka sudah lakukan untuk saudara-saudara kita di Baitul Maqdis, tidak. Dan juga tidak menjadikanku sekali lagi satu pandangan dengan mereka dengan keyakinan. Artinya itu sih sebenarnya. Ya semua udah aku sampaikan di video itu sih. Cuman mungkin ada orang yang lihatnya nggak utuh, ada orang yang memang niatnya misuh, ada orang yang mungkin ya tadi. Tapi balik lagi aku istighfar pada Allah. Ayo balik lagi ke Gaza, ayo balik lagi ke Palestina. Dunia udah terlalu banyak merhatiin sesuatu dan dialihkan dari sana, distraksi dari sana. Bagiku, aku cukup beristighfar pada Allah dan mudah-mudahan kita kembalikan lagi kepada pembahasan-pembahasan yang lebih penting bagiku dan lebih bagus bagiku, yaitu bagaimana caranya pembebasan Baitul Maqdis. Oke, jadi beliau membicarakan tentang pembebasan Baitul Maqdis apapun caranya, entah itu LGBT yang mendukung, entah itu orang Iran yang mendukung, ataupun Tiongkok atau apapun itu yang mendukung pembebasan itu, kita support. Sama, mendukung hal seperti ini bukan berarti diselesaikan dengan cara perang. Sebagaimana Arab Saudi selalu memberikan bantuan dana, logistik, dan beberapa hal penting lainnya kepada Palestina, dan termasuk support moral untuk memerdekakan Palestina dengan cara diplomasi, itu juga perjuangan. Sama halnya dengan Indonesia. Indonesia juga memperjuangkan diplomasi dengan menyampaikan aspirasinya demi kemerdekaan Palestina, dan kita dukung. Semua yang mendukung kemerdekaan Palestina harus kita support. Cuman kalau kita harus saling bermusuhan, perhatikan baik-baik. Kalau Iran, dia kan lebih memilih untuk bermusuhan. Kalau Arab Saudi lebih memilih untuk bersekutu saja tanpa menumpahkan darah. Ingat teman-teman, Iran berdiri di atas tumpah darah kaum muslimin Sunni. Saddam Hussein adalah salah satu contoh yang dimana ada di hadapan kita untuk saat ini. Bisa kita saksikan bagaimana sejarahnya difitnah oleh Iran beserta Amerika, memiliki senjata massal, pembunuh massal, sampai akhirnya dipenjara, lalu dihukum gantung. Setelah dihukum gantung, Saddam Hussein dineraka-nerakakan oleh Khomeini. صدام به خاک سیاه نشست و به درک اسفل رفت و جمهوری اسلامی شکوفاتر شد. Begitu pernyataannya. Dan pernyataan tersebut di publik, teman-teman. Itu artinya apa? Beliau tidak segan-segan untuk menerakakan, melaknat orang-orang Sunni. Sebagaimana dia menyatakan, perhatikan, saya juga memiliki data dan kita paparkan di sini datanya. Genosida yang dilakukan oleh Israel itu tidak seberapa dibandingkan teroris Iran, penjajah Iran. Saya tidak segan-segan untuk menyebut Iran teroris, Iran Syiah laknatullah, Iran pembunuh berdarah dingin. Karena apa? Jumlah pembunuhan Iran dibandingkan dengan Israel tidak seberapa. Genosida lebih dari 50 tahun yang dilakukan oleh Israel di tanah Palestina hanya sekitar ratusan ribu. Tetapi genosida yang dilakukan oleh Iran kepada Suriah jutaan jiwa. Meskipun tertulis di sini hanya 500 ribu, tetapi warga Suriah bersaksi bahwa yang dibantai, digenosida oleh Iran berjumlah jutaan umat. Itu perlu kalian ketahui, teman-teman, bahwa memang apa yang dilakukan oleh Iran jauh lebih jahat, lebih busuk, lebih biadab daripada Israel. Itu di Suriah. Bagaimana yang terjadi di Lebanon? Ini ada datanya. Bagaimana yang terjadi di Irak? Beberapa data di sini menyebutkan bahwa Iran jauh lebih kejam daripada Israel. Perhatikan teman-teman, pembantaian dari orang-orang Syiah, terkhusus militer-militer Syiah seperti Hizbut Syaiton, Garda Revolusi Iran, Houthi, dan lain sebagainya, di Yaman, di Irak, di Lebanon, di Suriah, semua tidak lepas dari perintah Khomeini atau Khomeini. Pemimpin-pemimpin Iran ini yang memberikan restu kepada mereka untuk membantai, membakar hidup-hidup, memperkosa, mengubur hidup-hidup, membombardir umat Sunni di Ardus Syam. Perlu kalian tahu itu. Dan sekarang mereka memiliki alasan untuk melancarkan serangannya ke Qatar dengan alasan apa? Di situ ada pangkalan militer
Amerika Serikat. Nanti mereka akan ngebom juga di Mekah dengan beralasan orang Arab Saudi bersekutu dengan Amerika. Sebagaimana Houthi melancarkan rudalnya, mengirimkan rudalnya ke perbatasan Arab Saudi. Masuk berita loh, bukan Harry Plus berbicara omong kosong. Ada data-datanya. Dan perlu kalian ketahui dan perlu kalian simak bahwa orang-orang yang berbicara tentang Iran, berbicara tentang kebaikan mereka, mereka ini memiliki rasa pri kemanusiaan kepada warga Palestina. No, itu hanya taqiyah, itu hanya pembohongan, itu hanya kebohongan, topeng belaka. Mereka ingin mensyiahkan seluruh umat manusia, bukan ingin mengislamkan, karena Islam bukan Syiah. Umat Muslim tidak pernah mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah dan lain sebagainya, seluruh sahabat, gak ada yang dicaci maki. Tapi bagi Syiah Rafidhah, semua sahabat dicaci maki, neraka, kafir, kecuali Ali bin Abi Thalib. Bahkan kemaluan Nabi Muhammad SAW di neraka, kafir. Kemaluan Nabi Muhammad SAW kafir bagi orang Syiah. Karena apa? Karena beristrikan Aisyah dan Hafsah. Jadi Nabi Muhammad SAW di surga tanpa kemaluan, teman-teman. Bayangkan betapa kejinya mereka ini, fitnahan mereka kepada para sahabat. Dan perlu kalian ketahui bahwa orang-orang Syiah akidahnya sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Mereka menganggap membunuh umat Islam ini sebagai ibadah, ritual bagi mereka. Berlumuran tangan mereka dengan darah Nasyibi, Wahabi adalah ibadah. Pintu surga terketuk bagi mereka. Agar kalian faham. Kalian yang merasa pengikut Al-Imam Syafi'i, perhatikan baik-baik. Imam Syafi'i musuh berat orang Syiah. Musuh berat, musuh bebuyutan. Seluruh pendukung Imam Syafi'i, siapapun pendukung Imam Syafi'i dulu pernah dibantai oleh orang Syiah. Perlu kalian kaji itu. Dan hal yang paling penting, teman-teman, kalau kita berbicara masalah kekejaman Syiah, jauh lebih kejam daripada Israel. Selalu saya ulang-ulang agar kalian mikir. Batu memang. Ya, orang-orang yang sudah menganggap Iran ini sebagai pahlawan, batu mereka. Tidak bisa membentengi diri mereka. Sehingga apa? Dengan video-video pencitraan dari Khomeini atau Khomeini, siapa dah, pokoknya Nei, Khomeini ini, mereka seolah-olah menganggap inilah Islam yang sebenarnya. Ya, tidak. Mereka ini jauh lebih busuk dari Israel. Topengnya saja mereka ini sok membela Palestina. Tapi pada sejatinya mereka ingin membumi hanguskan Ardus Syam. Sehingga apa? Hanya mereka yang berkuasa nanti. Dan mereka dengan Israel itu bestie memang. Seperti yang dikatakan oleh Ko Felix Yau. Bestie, dan mereka ini tengah sedang rebutan kekuasaan di Ardus Syam. Dengan dalih apa? Ya, begitulah. Jadi kita dukung terus perang ini. Kita dukung terus perang Israel dengan Iran agar keduanya sama-sama hancur. Udah itu saja. Nggak perlu merembet kepada hal yang lain. Karena memang keduanya sama-sama teroris. Begitu dari saya.